Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, sebelum melanjutkan ke materi hari ini, kita review dulu di materi pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang ketentuan ceramah dan ketentuan pidato. Dan untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang ketentuan khutbah. Ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu definisi khutbah. Khutbah adalah ceramah atau pidato yang disampaikan dalam konteks keagamaan Islam, terutama salat Jumat dan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Khutbah ini berfungsi sebagai pengingat dan nasihat kepada umat muslim mengenai ajaran agama, etika, moral, dan isu-isu kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan agama Islam tentunya. Baik, setelah kita bahas definisi, kita akan membahas pembagian-pembagian khutbah. Pada umumnya, pelaksanaan khutbah ini jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat. Di situ ada sholat Jumat. Dan yang kedua, khutbah yang dilakukan setelah sholat. Itu seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat istisqa atau meminta hujan, sholat sunat gerhana, kemudian ada sholat khutbah wukuf, ya, itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada juga khutbah yang tidak ada kaitannya dengan sholat, seperti khutbah nikah. Setelah disampaikannya khutbah nikah, itu langsung dilaksanakannya ijab qabul, seperti itu ya. Itu dari pembagian khutbah. Untuk selanjutnya, ini ada syarat-syarat khotib ya. Syarat-syarat ini diperlukan agar khutbah dianggap sah dan memenuhi ketentuan syariat Islam. Syarat-syarat khotib di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, Islam, baligh dan berakal. Yang kedua itu mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnah khutbah. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga suci dari pakaian. Yang keempat, khotib itu harus tartil dan fasih membaca Al-Quran. Yang kelima, khotib itu harus mempunyai akhlak yang baik. Dan yang keenam, suaranya harus jelas dan dapat dipahami oleh para jamaah sholat Jumat. Dan yang terakhir itu ada berpenampilan rapih dan sopan. Itu syarat-syarat khotib ya. Selanjutnya kita akan membahas syarat doa khutbah. Khutbah Jumat selalu dilakukan dalam 2 bagian ya, yang dipisahkan oleh duduk sejenak, dan ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi selama penyampaian kedua khutbah tersebut. Yang pertama, khutbah itu dilaksanakan harus sudah masuk waktu zuhur, ya, harus sudah masuk waktu zuhur. Dan yang kedua, khutbah itu disampaikan dengan berdiri ataupun dilakukan dengan berdiri. Yang ketiga, itu khutbah dalam pelaksanaannya itu duduk di antara 2 khutbah. Itu yang membedakan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian yang keempat itu suaranya harus jelas, seperti itu. Dan yang kelima itu tertib, artinya harus menertibkan rukun-rukun khutbah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun khutbah. Nah, di sini kita akan membahas tentang rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah adalah syarat-syarat atau elemen penting yang harus dipenuhi agar khutbah syah menurut syariat Islam. Rukun khutbah ini menjadi hal yang penting terutama dalam khutbah Jumat. Jika salah satu dari rukun khutbah yang 5 ini tidak terpenuhi, maka khutbah itu tidak dianggap tidak sah, seperti itu. Yang pertama, rukunnya itu ada puji kepada Allah. Yang kedua itu sholawat kepada Nabi. Yang ketiga itu wasiat takwa untuk diri sendiri ya, maupun untuk disampaikan kepada para jamaah sholat Jumat. Yang keempat itu membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang kelima itu adalah doa. Dan doa ini dibacakan di khutbah yang kedua, seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas sunnah-sunnah khutbah.
Yang pertama, memberi salam. Khatib sebelum dimulai itu disunahkan untuk memberi salam terlebih dahulu. Yang kedua, khatib berada di tempat yang lebih tinggi daripada jamaah. Kemudian yang ketiga, khatib harus menyampaikan dengan kalimat yang jelas. Dan yang keempat, khatib harus memperpendek khutbah. Ya. Jadi intinya jangan terlalu panjang-panjang penyampaian khutbah. Yang penting intinya itu tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh para jamaah sholat Jumat. Dan yang kelima itu membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Dan yang keenam adalah tartib dalam rukun khutbah. Jadi yang tadi rukun khutbah kan ada 5, itu harus tartib, harus berurutan. Nomor 1 puji kepada Allah, nomor kedua sholawat kepada Nabi, nomor 3 wasiat takwa, nomor keempat itu membaca ayat suci Al-Quran, dan yang kelima itu adalah doa. Seperti itu untuk sunnah-sunnah khutbah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu pemahaman teman-teman terkait ketentuan-ketentuan khutbah. Sebelum Bapak tutup, untuk pertemuan berikutnya kita akan di topik yang sama. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat teks khutbah Jumat ya, teks khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, setelah membuat teks khutbah Jumat, kita akan mempraktikkan satu orang di depan kelas, seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.